Bapak Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh proklamator negara Indonesia tercinta. Bapak Insinyur Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena lahir saat fajar menyingsing menjelang pagi. Bung Karno lahir di Surabaya, tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Bapak Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Sed Cokro Aminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS, Hoogere Girls School. Lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS, Technische Hogeschool, di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada 25 Mei 1926 dan mendapat gelar Insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Ini adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Karena tujuan inilah Soekarno dipenjara pada 29 Desember 1929 di penjara Sukamiskin. Bung Karno kemudian berulang kali dipenjara karena beliau tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia Raya tercinta. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, bersama Bapak Muhammad Hatta dan beberapa tokoh pejuang lainnya, beliau menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Dilansir dari laman RRI, Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan konsep dasar negara, Pancasila, pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Dasar ini kemudian menjadi cara pandang hidup negara Indonesia. Kiprah Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan ini merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung. Bahkan Paduka Yang Mulia Soekarno adalah Ketua Komando PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut dengan United Nations. Hingga saat ini tidak ada yang bisa menggantikan Paduka Soekarno dalam kepemimpinan Ketua Komando PBB untuk membawa misi perdamaian dunia abadi dan Millennium Development Goals, yang mana hingga saat ini pelaksana tugas hanya didudukan sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Bersumber dari laman Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia, Bung Karno memiliki 3 orang istri selama hidupnya. Dari ketiga istrinya, Soekarno dikarunia 8 orang anak. Fatmawati, istri pertama Bung Karno, melahirkan Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan Guru. Taufan dan Bayu adalah putra Soekarno dari Hartini. Ratna Sari Dewi, istri Soekarno berdarah Jepang, memiliki anak bernama Kartika. Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970 karena sakit yang terus memburuk.
Beliau dimakamkan di Blitar, dekat dengan makam sang ibunda, Ida Ayu Nyomanrai. Pesan nasihat wejangan Paduka Soekarno untuk seluruh putra-putri generasi bangsa Indonesia tercinta adalah jas merah, yaitu jangan sekali-kali merupakan sejarah bahwa Bung Karno hanya membawa kita semua baru sampai di gerbang kemerdekaan, namun belum sejatinya kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita semua wajib bersyukur dengan kemerdekaan ini, yaitu dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif serta bertanggung jawab untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta, serta ikut berpartisipasi secara aktif dalam membangun perekonomian nasional bangsa Indonesia tercinta yang makmur, adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar dapat mewujudkan seluruh harapan, impian dan cita-cita seluruh para leluhur pendiri bangsa Indonesia tercinta yang berdasarkan nilai-nilai luhur falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sebagian kisah sejarah sang putra fajar Bapak Wali Bangsa Paduka Yang Mulia Soekarno selaku Ketua Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Semoga kita semua dapat menghargai seluruh perjuangan para pejuang bangsa Indonesia tercinta. Salam merdeka.